Terus, apa sih pelajaran hidup yang Kakak dapetin dari Pramuka? Pelajaran hidup, eee, di Pramuka ya, pelajaran hidupnya, harus lebih berkembang sih kayaknya. Karena di Pramuka itu jiwa aku tuh kayak pengen berkembang terus di Pramuka, nggak mau kayak nge-stuck di satu hal gitu. Halo Sobat Sekolah, kembali lagi di podcast Lentera lewat edukasi nyalakan terangnya asa. Bersama saya Nisa Agustina Ripani yang siap nemenin kalian buat ngebahas cerita-cerita seru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Ciamis. Podcast kali ini kita ditemenin sama Kakak Ana yang akan berbagi pengalamannya seputar Pramuka. Baik Kakak Ana, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, izin ya mau tanya-tanya nih seputar pengalamannya. Kakak Ana tuh awal mula ikut pramukanya karena keinginan sendiri atau kepaksa sih? Pramuka keinginan sendiri sih, nggak ada paksaan dari manapun. Orang tua juga untungnya mengizinkan saya buat, ya mengikuti pramuka dan, juga mendukung sekali. Enak ya punya orang tua yang ngedukung gitu. Enak banget, alhamdulillah. Terus, hal pertama apa yang paling Kakak ingat waktu pertama kali banget masuk pramuka organisasinya? Yang paling aku ingat kemah dan api unggun. Oke. Terus kan Kakak waktu pertama kali ikut mungkin waktu SD ya? Ya, Kira-kira kegiatan apa aja sih yang pernah Kakak ikutin waktu SD? waktu SD aku cuma ikut satu perkemahan, itu tuh dilaksanakannya di Kecamatan Pamarican, Desa Sukahurip, letaknya di lapangan Geger Bentang yang ada di Ciparakan. Itu tuh, perkemahan yang dilaksanakan 3 hari 2 malam, namanya Perkemahan Dian Pinru. Ya, di sana, eee, kita diajarkan buat, punya jiwa kepemimpinan karena judulnya aja udah Geladi Pimpinan Regu, ya di situ belajar tentang bagaimana, mempunyai jiwa kepemimpinan dan menghidupkan jiwa kepemimpinan dalam diri seorang pramuka. Hmm. Terus, apa sih pelajaran hidup yang Kakak dapetin dari pramuka? Pelajaran hidup, eee, di pramuka ya, pelajaran hidupnya, harus lebih berkembang sih kayaknya. Karena di pramuka itu jiwa aku tuh kayak pengen berkembang terus di pramuka, nggak mau kayak nge-stuck di satu hal gitu. Hmm. Pengen terus banyak pengalaman, nambah lagi gitu. Oke. Waktu MTS Kakak ikut pramuka lagi? Iya, Nah, itu. kalau di situ Kakak ikut event apa aja, kegiatan apa aja gitu? Oh ya, buat di MTS itu aku dulu acara pertama itu aku ikutan lomba tingkat satu. Lomba tingkat satu itu dilaksanakan masih di sekolah ya buat, pemilihan untuk regu yang naik ke lomba tingkat kedua. Di lomba tingkat kedua alhamdulillah juara umum dan naik lagi ke lomba tingkat ketiga. Nah, berhenti di lomba tingkat ketiga karena di situ cuma jadi juara harapan 3. Itu tingkat kabupaten ya untuk lomba tingkat 3. Setelah itu saya juga ikut, Jambore, oh ya Jambore nasional, itu dilaksanakan di Kiara Payung, Sumedang. Di sana, sebenarnya itu acaranya khusus untuk madrasah ya, jadi Kemenag. Ya, jadi nggak ada, SMP, cuma MTS-MTS doang. Wah banyak banget ya, capek nggak sih Kak? Enggak dong, karena, eee, pramuka itu keinginan saya sendiri dan saya juga ya pokoknya jiwa pramukaan itu melekat banget lah. Mantap. Terus, kira-kira poin dasar dharma apa yang menurut Kakak susah banget buat Kakak lakuin sampai sekarang gitu? Poin dasar dharma ya, mmm, kalau aku sih
ini ya, hemat, cermat, dan bersahaja. Di situ untuk kata hemat saya masih kurang kurang hemat, Susah banget apa, Kak? susah. Jadi cewek mah susah banget buat hemat. Baras? Bener banget. Apalagi ya, Kakak waktu sekarang kan di MAN ya? Nah, selama sekarang kan udah 1 tahun lebih ya di sini, pernah ikut apa aja di situ? Buat event di MAN 4 itu kalau buat di sekolah ya banyak ya, kayak mata cakap, musbal, sama hiking rally itu aku ikut semua. Napak tilas juga ikut. Kalau buat yang di luar sekolah itu aku ikut, Raimuna daerah, itu juga sama di Sumedang, di Kiara Payung. Tuh Scott Center di situ. Terus apalagi ya, oh KIK, itu juga kajian Islam kepramukaan, itu di Banjarsari. Udah Kak, baru segitu nih. Udah, Mau baru lanjut segitu. ikut lagi kalau ada? Lanjut dong. Terus Kakak pernah jadi panitia? Waktu jadi panitia api unggun kayak gitu kalau di sekolah? Panitia api unggun, ya pernah. Gimana rasanya? Ceritain dong pengalamannya. Eee, buat jadi panitia itu, sebenarnya nggak berat sih, happy-happy aja. Apalagi, anak-anaknya juga yang saya ajarin buat jadi bukan jadi api unggun, buat jadi Serem petugas banget. api unggun gitu. Sejauh ini seru ya ngajarinnya itu karena anak-anaknya juga saya kenal. Jadi, nggak sambil bercanda sih sebenarnya, lumayan serius mereka belajarnya, jadi mereka bisa, cuma ya seru pokoknya mah. Kayak gitu sih gitu. Oke, kalau lagu favorit Kakak yang suka dibawain di pramuka tuh lagu apa sih? Ih, boleh di-spill dikit dong nyanyi. Lagu favorit saya ya di pramuka itu, Simpul Mati. Itu judulnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih Simpul Mati ya, itu gimana sih bunyinya teh? Biarkan cinta kita erat bagai simpul mati, misteri bagai sandi rumput, sekokoh bagai pioneri. Segitu aja. Ih, mantap suaranya. Langsung malu. ikut idol ini mah. Enggak. Kalau harapan Kakak buat di pramuka MAN 4 Ciamis siapa? Harapan aku ke depannya di Manpa Ciamis pengen lebih aktif lagi. Pengennya, jadi lebih banyak anggotanya biar seru, makin seru, dan ya berkembang bareng-bareng lah, gitu. Oke. Kalau semisal di waktu Kakak kemah, ada nggak sih kayak pengalaman yang berkesan atau kayak memalukan gitu? Buat berkesan kayaknya ada, kemarin oh iya aku juga pernah ikut Perjusami ya, itu di Ciamis, tapi itu saya jadi perwakilan dari Saka Bayangkara Banjarsari. Di sana saya itu mewakili buat lomba, iya menyanyi ya, di situ saya nyanyi lagu masing-masing dan itu berkesan banget karena ya alhamdulillah juara 1 buat nyanyi lombanya. Keren. Ini deh, pesan buat teman-teman yang nggak ikutan pramuka apa? Pesan buat adik-adik yang belum ikutan atau kakak-kakak yang belum ikutan pramuka, join deh, join. Seru Karena ya? seru banget. Jangan lupa join. Pramuka itu bukan cuma kayak nulis-nulis materi doang, kita juga bakalan happy-happy. Ya, kayak gitu sih. Oke, mungkin segitu aja kali ya podcast kali ini ya. Kakak ada sesuatu yang mau disampaikan ya ke teman-temannya gitu buat ngajak gitu? Motivasi ya. Yes. Motivasi dari aku, apa ya? Aku nggak bisa bikin motivasi. Apa ya motivasinya? eh Terus cari pengalaman, karena guru terbaik dalam hidup itu adalah pengalaman. Cukup sih. Oke, yeay. Oke, mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.